Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Ada kepercayaan. Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam sebenarnya. Jangan pernah percaya 7 kriteria yang disampaikan oleh, jangan percaya 7 kriteria itu. Atau kita suruh keluar aja sekarang beliau nih. Karena kita semua berada di kandang ayam yang sangat kumuh, kotor, bau, para bangsat di dalamnya, tapi kita tidak pernah merasa salah. Bahkan kita tenang dengan indeks persepsi korupsi turun dari 40 ke 34. Kevin itu sebenarnya udah menghina kita sebenarnya ini. Kevin, kau menghina bangsa Indonesia. Benar nggak itu sih? Blok Medan itu. Benar nggak itu yang dilaporkan Ubaidiyah Badrun itu? Nah, kalau data-data itu nanti kelembagaan yang begitu lumpuh pada bagian lain institusi internasional yang informal seperti ini masih diperlukan. Jadi saya setuju dengan tadi memindahkan dari Kuningan ujung sana ke tempat sini. Paling tidak dari segi berpikirnya. Supaya kita nggak menjadi orang yang betul-betul berada di tempat yang kumuh, dan itu bisa terjadi pada Prabowo. Sebagaimana Jokowi datang ke Humble-nya masuk gorong-gorong benar-benar belakangan digorong-gorong otaknya. Biasanya kalau orasi kan, saya ini ibaratnya di DPR nih, bapak-bapak nggak saya panggil bapak-bapak, saya panggil biasanya kawan-kawan ya kan, kawan-kawan biasanya gitu kan. Terus yang lain tuh biasanya nyambut dengan bahasa apa gitu. Saya ingin sebenarnya teman-teman di sini, kawan-kawan sore ini, begitu saya ngomong kawan-kawan, teriakan jawabannya lawan korupsi, oke? Kalau enggak gue pulang nih. Ya ini kan judulnya orasi nih hari ini. Kawan-kawan. Keren banget. Kebayangnya di DPR. Jadi sekali lagi kawan-kawan, tadi udah kita dengar 2 pembicara. Apa yang terjadi sama kita sekarang ini, ada satu teori yang disebutnya desensiti perubahan. Jadi apa yang terjadi dengan Kevin tadi, yang mengatakan tadinya saya percaya, tadi juga disebutkan ada 7 kriteria Prabowo. Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Ada kepercayaan. Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam sebenarnya. Kandang ayam yang sangat kumuh, jorok, bau. Para bangsat ada di dalamnya. Wah, ini kan orasi nih kan. Iya kan? Tapi Anda nggak merasa bau. 3 podcast beberapa hari ini saya bicara ini. Saya dekati dengan teori tadi itu, teori psikologi, dan teori yang
agak lebih menyentuh ke kita adalah yang saya sebutkan kandang ayam tadi. Jokowi datang dari lingkungan yang bersih. Prabowo bahkan disebutkan tadi ada 7 hal yang membuat kita, pokoknya kita punya barang boleh cek sama toko sebelah ini paten punya barang. Katanya. Kawan-kawan, kawan-kawan, Anda berada di posisi di kandang ayam yang sangat kotor, jorok, bau, tapi Anda tidak pernah menyadari bahwa negeri ini sebentar lagi adalah habis. Oleh sebab itu, saya selama ini kan kalau Anda pergi ke Malang, Malang Corruption Watch itu di sebelahnya itu padi, di sebelahnya selokan. Kayaknya orang memberantas korupsi ini kok miskin-miskin amat gitu ya. Hari ini kita lihat yang berbeda tuh. Nggak ada lagi cerita memberantas korupsi penuh kekurangan. No. It's a matter of management, ya nggak? Naik lift. Jadi ini sinyal bagus gitu ya. Jadi kawan-kawan, jangan pernah percaya 7 kriteria yang disampaikan oleh, jangan percaya 7 kriteria itu. Atau kita suruh keluar aja sekarang, beliau nih. Karena kita semua berada di kandang ayam yang sangat kumuh, kotor, bau, para bangsat di dalamnya, tapi kita tidak pernah merasa salah. Bahkan kita tenang dengan indeks persepsi korupsi, turun dari 40 ke 34. Kevin itu sebenarnya udah menghina kita sebenarnya ini. Kevin, kau menghina bangsa Indonesia. Keluar dengar kita berbicara. Jadi saya membayangkan bisanya kita gitu ya. Kalau siapa? Salah satu tokoh paling suka tuh. Bisanya kita tidak merasa apapun situasi yang terjadi sekarang ini dan kita biasa-biasa. Makanya saya katakan semua orang datang ke Senayan, semua datang ke Merdeka Timur, Merdeka Barat, Merdeka lain-lain itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan mereka adalah orang yang baik. Iya dong. Paling enggak kalau dia di partai politik dapur urutan berapapun dia pasti mimpin rapatnya bagus. Tapi kenapa orang-orang ini sekarang jadi belakangan seperti hidup di kandang ayam yang kumuh, tapi dia merasa bau, dia merasa biasa saja jalan setiap hari. Ya pada bagian lain kita tahu ada 300 triliun, yang satu bilang 900 triliun uang judi online. Kemudian kita sepertinya tidak ada satu lembaga pun yang berani mengawasi itu. Itu sebabnya Ibu Natali memilih saya menjadi pimpinan KPK ketika itu. Anda tahu konsep saya. Konsep saya adalah waktu itu sebagai suatu big data yang besar. Dalam pikiran saya bisa memastikan Thomas Lembong itu memang benar karena memang perlu mengimpor gula atau tidak. Nasir Jamil tanya kepada saya, Pak Saud untuk membangun big data itu perlu apa saja? Itu di Glodok ada barangnya, saya bilang. Itu baru tahun 2015 ketika Ibu Natali milih saya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia dari sisi teknologi, tadi disebut Kevin bicara teknologi kita di sebelah. Itu bisa kita gunakan di banyak tempat. Saya bilang izin terpadu satu pintu. Jendelanya banyak. Hah? Kita belum bicara lubang kunci, belum bicara lubang angin, ya enggak? Terus ada orang bicara digitalisasi. Digital, alatnya, otaknya analog. Otaknya lambat, peralatannya cukup tinggi. Jadi sekali lagi, kalau begitu bagaimana dong lembaga kita ini sekarang? Ada MK jadi pasien, MA jadi pasien, DPR jadi pasien, BPK jadi pasien. Anda tahu BTS kemarin kan? Yang belum jadi pasien memang presiden ini. Ya. Apa kita harus berani? Ya enak aja yang kita nggak berani. Ya kalau cukup buktinya kenapa enggak gitu. Itu sebabnya kita kemarin ke beberapa teman-teman, benar nggak itu sih Blok Medan itu? Benar nggak itu sih yang dilaporkan Ubaidiyah Badrun itu? Nah kalau data-data itu nanti kelembagaan yang begitu lumpuh pada bagian lain institusional yang informal seperti ini masih diperlukan. Jadi saya setuju dengan tadi memindahkan dari Kuningan ujung sana ke tempat sini.
Paling tidak dari segi berpikirnya. Supaya kita nggak menjadi orang yang betul-betul berada di tempat yang kumuh, dan itu bisa terjadi pada Prabowo, sebagaimana Jokowi datang ke humble-nya, masuk gorong-gorong benar-benar belakangan digorong-gorong otaknya. Ya kan? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Jadi kerasa di DPR kita orasi. Kan biasa gitu. Kalau bilang kawan-kawan yang di sana tukang jual teh, bukan jual tes teh yang itu loh Pak ya, bukan. Kan di sana ada es teh, di sana tuh yang jual jagung, itu kan sama dengerin semua. Ada profesor di depan, semuanya dipanggil kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih.